Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarimah. Saya mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di jurusan Ilmu Pemerintahan tahun 2019. Nah, di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang tahapan-tahapan dalam pembangunan. Di sini saya membagi ke dalam 6 tahapan, itu mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Di sini saya akan membacakan tahapan-tahapan tersebut, mulai dari yang pertama yaitu penyusunan rencana adalah menyusun naskah atau rancangan rencana pembangunan yang secara formal merupakan tanggung jawab badan perencana, baik itu Bappenas untuk tingkat nasional dan Bapeda untuk tingkat daerah. Bila penyusunan rencana dilakukan dengan menggunakan pendekatan perencanaan partisipatif, maka sebelum naskah rencana disusun, terlebih dahulu perlu dilakukan penjaringan aspirasi dan keinginan masyarakat tentang visi, misi, dan serta arah pembangunan. Berdasarkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat tersebut, maka tim penyusun rencana sudah dapat mulai menyusun rencana awal atau rancangan berupa dokumen perencanaan pembangunan yang disebutkan. Kemudian, rancangan tersebut dapat dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan atau musrembang untuk menerima tanggapan baik dari pihak yang peduli dan berkepentingan dengan pembangunan seperti tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, dan para tokoh lembaga sosial masyarakat setempat. Pada tahapan yang kedua yaitu penetapan rencana. Sesuai ketentuan berlaku, rencana pembangunan jangka panjang RPJP perlu mendapat pengesahan dari DPRD setempat. Sedangkan rencana pembangunan jangka menengah RPJM dan RKPD cukup mendapatkan pengesahan dari kepala daerah. Nah, pada tahapan kedua ini, kegiatan utama badan perencana adalah melakukan proses untuk mendapatkan pengesahan tersebut. Di tahapan ketiga yaitu pengendalian pelaksanaan rencana, yaitu setelah rencana pembangunan tersebut ditetapkan oleh pihak yang berwenang, maka dimulai proses pelaksanaan rencana oleh pihak eksekutif melalui SKPD terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, saat ini perencana masih tetap mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pengendalian pelaksanaan perencanaan bersama SKPD yang bersangkutan. Tahapan yang keempat yaitu tahapan keberhasilan pelaksanaan perencana. Setelah pelaksanaan kegiatan pembangunan selesai, badan perencana masih mempunyai tanggung jawab akhir, yaitu melakukan evaluasi terhadap kinerja dan kegiatan pembangunan tersebut. Sasaran utama kegiatan evaluasi ini adalah untuk mengetahui apakah kegiatan dan objek pembangunan telah selesai dilaksanakan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, evaluasi harus dilakukan dengan menggunakan metode evaluasi kinerja yang paling kurang didasarkan 3 unsur, yaitu unsur masukan atau input, terutama dana, keluaran output, dan keberhasilan outcome. Nah, yang kelima itu adalah tahapan pelaksanaan pembangunan. Nah, tahapan pelaksanaan pembangunan ini dijabarkan dalam rencana operasional tahunan yang berisikan program pembangunan sektoral dan daerah beserta sasaran kegiatan dan jumlah dana yang dapat disediakan dari anggaran negara. Yang keenam yaitu tahapan pengawasan pembangunan.
Di sini aspek pengawasan telah masuk saat proyek pembangunan masih dalam tahap pembangunan. Pengawasan meliputi perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Nah, ada dua pertanggungjawaban, yakni pertanggungjawaban objektif dan pertanggungjawaban subjektif. Pertanggungjawaban objektif dapat dimaknai bahwa seorang pejabat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada atasannya di organisasi yang sama. Yang kedua yaitu pertanggungjawaban subjektif, artinya seorang pejabat harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada siapapun yang layak dipertanggungjawabkan seperti DPR, rakyat, dan lainnya. Nah, sekian pembahasan saya dari 6 tahap tersebut. Semoga bermanfaat. Nah, bertemu lagi sama saya Sarima. Sebelumnya itu di video sebelumnya saya telah menjelaskan sedikit tentang tahapan-tahapan dalam pembangunan. Nah, di kali ini saya akan sedikit mereview tentang pembangunan pemerintah yang ada di desa saya, yaitu di Pulau Karas, Kecamatan Galang, Kota Batam. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pembangunan oleh pemerintah yang diadakan di desa saya, itu Desa Karas, Kelurahan Karas, Kecamatan Galang, Kota Batam. Nah, ini berupa embung, yaitu tempat air bersih untuk sarana pertanian dan peternakan. Nah, pembangunan embung ini yaitu berfungsi untuk minuman peternakan dan menyiram tanaman. Embung ini didirikan pada tahun 2018 oleh sebuah kelompok tani yang bernama Mawar Merah. Nah, konon katanya embung ini dulu pernah berfungsi. Pembangunan ini menghabiskan dana sekitar 100 juta lebih. Nah, pembangunan ini menurut saya kurang berfungsi dikarenakan belum adanya pertanian yang benar-benar dikelola. Selain fasilitasnya yang kurang, embung ini juga sangat jauh dari pemukiman warga, sehingga mungkin saja hal ini membuat embung ini kurang berfungsi. Selain embung yang tadi saya review, sekarang salah satu pembangunan pemerintah yaitu jalan. Nah, jalan ini merupakan jalan yang dibuat dari pasir dan semen. Sepanjang jalan ini sepanjang 100 meter. Nah, jalan di sini dibangun bukan hanya di tempat saya berdiri, namun ada juga di beberapa tempat di daerah sini yang dibangun oleh pemerintah. Teman-teman, nah di sini saya itu berada di tepi jalan ya. Jalan ini sebenarnya itu bentuknya itu terbuat dari paping, tapi sekarang itu sudah sangat rusak dikarenakan gelombang. Nah, karena jalan ini berada di tepi laut, lihat ya lautnya. Nah, di sini itu keadaan batu miringnya itu sudah sangat rusak sekali, sehingga gelombang air laut yang sangat tinggi itu bisa menghentam jalan yang sangat dekat dengan ini pantai. Lihat ya kondisi jalan-jalan yang sudah rusak dan paping-paping yang juga telah rusak sekali. Nah, kondisi jalan ini sudah sangat memprihatinkan sekali. Coba bisa dilihat, ini akibat dari hentaman gelombang air laut di beberapa bulan yang lalu. Banyak pembangunan yang dibangun oleh pemerintah di Desa Karas, Kecamatan Galang, di Kota Batam ini. Tapi saya hanya cukupkan sampai di situ dulu. Bagi yang sudah menonton, terima kasih.